Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang sangat mulia dan sangat saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu sholat subuh, dan juga kita laksanakan secara berjamaah. Bahwa sholat subuh berjamaah itu sangat dianjurkan dan termasuk pahalanya sangat besar. Kalau kita sholat di rumah sendiri-sendiri, pahalanya hanya satu yang kita dapat. Kalau kita sholat subuh berjamaah, termasuk di masjid sini, paling tidak kita mendapatkan 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. 20 derajat. Derajat adalah pahala. Jadi kehadiran kita di tempat ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah ini sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat sekarang ini belum dibuka hatinya. Kadang-kadang ya tetangga masjid tapi belum bangun kadang-kadang ya. Jangankan sholat berjamaah, bangun juga kadang-kadang ada yang masih belum. Ala kulli hal, kalau masih sholat di rumahnya itu ala kulli hal masih lumayan. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak sholat, padahal rumahnya dekat masjid. Itu faktor hidayah. Faktor hidayah. Kita alhamdulillah sujud syukur kepada Allah SWT diberi hidayah sehingga kita masih mau memenuhi soft sholat. Ini suatu hal yang bukan sepele. Kalau tidak percaya coba disurvei. Ini masyarakat sekitar masjid itu berapa kakak ini? Berapa kakak? Kalau misalnya kita katakan ada satu masjid seperti masjid kita ini, sebut saja 200 kakak. Sebut saja 200 kakak. Satu keluarga yang dewasa, ya kita sebut 3 orang. Berarti 200 kali 3 orang. Berapa ya? 600. Kalau 600 kumpul di masjid ini semua kira-kira penuh enggak Pak masjidnya? Penuh enggak? Tapi kita ini, ya saya tadi kan ikut sholat di sini ya. Padahal sholatnya sudah 1 meter 1 meter, cuman berapa shot tadi? Nah, enggak semuanya orang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena itu kita bersyukur kalau sudah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri, alhamdulillah. Apalagi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah dekat dengan bulan suci Ramadan, tinggal setengah bulan lagi. Kalau hitungan
Ya mudah-mudahan tidak salah ya. Hitungan saya hari ini kan hari Ahad ini ya. Ini namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Hari Ahad ya. Ulama-ulama salaf terdahulu itu kalau sudah malam nisfu Sya'ban, ya mulai semalam atau juga nanti malam ya. Dan sekarang ini juga, maka mereka beramai-ramai untuk mengajak keluarganya berpuasa. Begitu amalan para ulama salaf terdahulu. Nah, kalau kita belum sempat berpuasa, paling tidak kita pagi ini bisa sholat subuh berjamaah dilanjut dengan hadir majelis taklim. Itu adalah fadl, keutamaan dari Allah untuk kita yang hatinya dibuka oleh Allah menjadi senang di dalam masjid. Ini banyak fadilah-fadilahnya dan kita masih banyak bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di tempat ini. Coba bapak-bapak yang tadi masuk masjid, ibu-ibu juga belum niat iktikaf. Mungkin karena lupa, mungkin karena masbuk sholatnya ya. Agak terlambat sedikit kan macam-macam orang ya. Kita niat sekarang nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala atau sunnatan lillahi taala. Kita dapat pahala i'tikaf. Walaupun kita ini i'tikafnya sambil ngantuk-ngantuk misalnya ya. Namanya orang kan macam-macam ya. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Itulah bentuk keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita patut bersyukur. Kita niati juga datang ke tempat ini sesuai dengan tema. Apa ini? Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang tinggal setengah bulan lagi. Setengah bulan itu tidak lama. Cuman bisa dihitung dengan jari. Dan waktu zaman sekarang ini waktu semakin zaman semakin akhir, waktunya semakin cepat. Betul ya? Kalau enggak percaya ini ibu-ibu ini punya pengalaman. Ibu-ibu, saya yakin punya pengalaman. Ibu-ibu kalau belanja di mall, Bu. Ya, belanja di mana? Di mall itu. Berangkat jam 9 pagi karena bukanya jam 10 misalnya. Itu ibu-ibu sampai jam 2 biasanya belanja belum tuntas. Kehabisan waktu. Cari sana, nawar tidak dapat, cari sana, barangnya enggak ada. Barangnya ada yang jual belum datang, cari lagi. Tahu-tahu jam 2. Kan begitu Bu ya. Waktu sebentar cuman. Tiba-tiba sudah ada telepon dari rumah, mungkin anaknya, "Ma, di mana, Ma?" "Oh ya, sebentar." Kan gitu ya. Nah, ternyata waktu ini cepat berjalannya. Itu ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu, yang sedang aktif bekerja ini. Waktu itu subhanallah 24 jam rasanya sedikit sebentar. Apalagi kalau ada orderan ini, Pak, ya, ada orderan. Order belum selesai, sudah sore, sudah malam. Betul. Nah, itu berarti apa? Waktu ini semakin cepat. Karena itu kalau menghitung 15 hari, tidak terlalu lama, Pak. Saya aja masuk di Batam hari Jumat, sore masuk di Batam. Sekarang sudah Ahad. Rasanya sudah cepat sekali gitu ya waktunya, tidak terasa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatillah Allah, jadi tarhib kita atau niatan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu juga mendapatkan pahala. Jadi kita bukan sekedar pengajian saja ini, pengajian dapat pahala, duduk di masjid dapat pahala, tadi sholat dapat pahala, niat iktikaf dapat pahala.
Tarhib Ramadan juga dapat pahala. Karena kita Pak senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, itu pintu-pintu surga ini tersenyum kepada kita dan membuka diri. Sebenarnya itu apa? Kita ini dipanggil, sini, mau masuk, sini, ibarat begitu. Karena apa? Kita senang. Dan senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu termasuk salah satu pertanda hatinya orang yang beriman. Termasuk salah satu tanda hati beriman adalah gembira, senang, bahagia tatkala mendengarkan kedatangan bulan suci Ramadan. Lawannya orang beriman, kita tidak bicara masalah orang kafir yang mereka tidak yakin dengan adanya surga neraka kan gitu. Tapi kita sesama muslim. Tapi kadang-kadang ada orang muslim tidak senang kedatangan bulan suci Ramadan. Ini berarti di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Macam-macam penyebab. Orang yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita juga semua senang ya. Itu hitung-hitung. Hitung-hitung apa? Hitung-hitung pahala, Pak. Karena di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahala itu. Kalau kita hadir majelis taklim hari ini, misalnya kita ditampakkan pahala oleh Allah SWT, dihitung sebut saja dapat 100 pahala. Maka kalau sama kita laksanakan semacam demikian ini di bulan suci Ramadan, itu bisa mendapatkan 1000 pahala, bahkan lebih. Kenapa? Fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan. Begitu, Pak. Jadi Allah menjanjikan banyak hal, karena dikatakan bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umat Islam, yang mana di situ umat Islam waktunya panen pahala. Jadi ibarat kita ini mulai bulan Syawal tahun dahulu menanam padi kita ini. Menanam, datanglah bulan Ramadan, ibarat kita panen pahala itu. Kita datang ke sawah. Ya kalau nggak datang ke sawah, ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Tapi ini padi sudah menguning. Ya, padi sudah menguning, bahkan pembeli sudah mengintip. Kan rugi kalau kita ini tidak memanennya, rugi kan? Bahkan pembelinya ini sudah membawa peralatan-peralatan dan lain sebagainya, bawa truk, bawa ini dan itu ya. Tinggal kita memanennya. Nah, bulan suci Ramadan lah ibarat kita ini memanen pahala. Semakin kita rajin untuk memanennya, maka padi yang sudah menguning itu akan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Itu ibarat kehidupan kita 1 tahun penuh, kemudian datang bulan suci Ramadan. Masalahnya bagi orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, yang susah. Apa? Justru mereka tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena perhitungannya kadang-kadang bukan akhirat, bukan pahala perhitungannya. Perhitungannya adalah dunia. Bahkan marah-marah ini. Kalau ada orang penjual nasi, kalau dia hitungan-hitungan akhirat, maka dia akan mengatakan, aku sekarang tidak akan jual nasi pada siang hari. Ya. Nanti insya Allah jam 4 sore aku buka. Karena banyak orang yang ingin beli untuk persiapan buka puasa maksudnya. Ya. Tapi orang yang hatinya ada kemunafikan, naudzubillah min dzalik, enggak, rugi aku ini kalau tidak jualan. Apain ada Ramadan segala, bikin susah aja, makan nggak dapat. Ini hitungannya hitungan duniawi, bukan hitungan ukhrawi.
Ya. Jadi ada kadang-kadang kan demikian. Saya tidak mengatakan hanya pedagang nasi saja, enggak. Pedagang rokok juga begitu. Aduh, Ramadan rokokku tidak laku kalau siang hari. Betul ya? Itu kalau tidak laku. Tapi yang enggak puasa juga banyak kok ya. Yang enggak puasa lah Ramadan sudah, itu kan zaman dahulu kala. Mending sudah enggak usah Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Banyak. Bukan itu saja. Ya macam-macam orang itu kadang-kadang nggak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebenarnya bukan karena hitungan harta dan harta, tapi di dalam hatinya itu ada sifat kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Itu bedanya, Pak. Umat Islam mendengarkan datang bulan suci Ramadan, dia akan berbunga-bunga. Umat Islam yang imannya kuat akan berbunga-bunga. Nah, tapi umat Islam yang imannya lemah, apalagi ada kemunafikan, naudzubillahi min dzalik, begitu dengar bulan suci Ramadan justru merasa tidak mudah-mudahan kita yang hadir khususnya dan juga saudara-saudara kita yang kebetulan udzur tidak hadir tetap senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dan kita katakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Itu minimal. Kemudian kita benar-benar mulai benar-benar niat dan belajar apa dan bagaimana ini kalau kita sudah kedatangan bulan suci Ramadan. Bisa mencari buku-buku panduan gimana sih syarat dan rukunnya melaksanakan bulan suci Ramadan. Lihat, orang itu kalau sahur misalnya ini ada batasan waktu. Begitu azan maka sahurnya tidak boleh dilanjutkan. Makan sahur itu ya. Misalnya. Karena ada orang juga yang salah persepsi. Kenapa? Akibat tidak belajar. Salah persepsi. Ada orang sahur, kalau adzan di Batam ini jam berapa sih? 4:30 ya. Sebut 4:30 ya. Kurang lebih begitu ya. 4:30 adzan. Bangunnya jam 3:30. Habis itu sahur, makan sahur. Makan. Dengan keluarganya mengambil waktu 1/2 jam. Sisa berapa? Sisa 1/2 jam. Ke kamar mandi, kemudian siap-siap. Ternyata dia punya rokok ini, Pak. Punya rokok. Aduh, saya yang tadi pagi sudah beli nih, saya mau rokok aja. Ala kulli hal saya bukan perokok, ini cerita saja ya. Saya bukan perokok ini, alhamdulillah. Cuman mau cerita ini. Begitu merokok, Pak, ini rugi katanya. Karena seharian nanti tidak bisa merokok. Ini orang Islam, dia puasa, dia ahli puasa, cuman belum bisa meninggalkan rokok. Akhirnya dia merokok. Begitu merokok, dengar azan, Pak. Merokok dapat separuh dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya gini, aduh sisa separuh, azannya belum selesai. Azannya belum selesai. Dia kira yang namanya akhir dari sahur itu adalah akhir azan. La ilaha illallah. Dikira itu, Pak. Karena tidak paham. Padahal yang namanya akhir sahur itu ya azan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan la ilaha illallah. Gimana ini, Pak? Dia melanjutkan puasa. Batal enggak puasanya? Dan hari itu dia batal. Esok diulangi lagi, Pak. Sebulan diulangi lagi. Akhirnya walaupun dia ini lapar dan haus sejak dia sholat subuh sampai maghrib, karena dia saat azan itu tetap merokok, maka puasanya dianggap batal, dia hutang 30 hari. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu puasa. Nah,
ini contoh ringan yang bapak-bapak juga perlu untuk mempelajarinya, ibu-ibu juga ya, agar tidak salah. Betul? Betul? Nah, ini contoh paling mudah. Dan mungkin terjadi itu ya, mungkin terjadi. Makan Pak, kita sedang makan ini. Belum minum, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar, mau minum dulu. Alhamdulillah, tapi sudah azan. Gimana puasanya? Batal enggak? Batal. Demikian dan seterusnya, contoh-contoh ringan. Ya, itu perlu dipelajari. Menurut para ulama, kewajiban kita belajar ilmu itu adalah ilmul hal, itu yang utama. Apa tuh ilmul hal? Ilmu yang untuk menghadapi amalia yang akan dikerjakan. Namanya ilmul hal, ilmu yang sekarang wajib. Contoh begini, bapak-bapak ini dan ibu-ibu, sekarang kalau tidak ada keluarga yang meninggal dunia, itu belum wajib mempelajari bab faraid, pembagian harta waris, belum wajib. Ya. Tapi kalau nanti pulang, saya tidak mendoakan ya. Kalau pulang nanti ternyata salah satu keluarganya ini meninggal dunia, maka saat itu sebenarnya sudah wajib mempelajari ilmu faraid, bila mana yang meninggal dunia itu meninggalkan harta warisan. Maka perlu tanya-tanya, Pak Ustadz mana, Ustadz ini, baca-baca. Ya dah. Kenapa? Terkait dengan hak pembagian harta waris. Itu namanya ilmul hal. Sekarang bapak-bapak karena tidak daftar umroh, tidak daftar haji, maka tidak wajib ikut manasik. Betul? Tapi tatkala ada pendaftaran, misalnya ini diajak, ditelepon, mau enggak kamu saya ajak apa? Umroh di bulan Ramadan nanti, saya umrohkan gratis. Maka saat itu wajib belajar tentang bab umroh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang membatalkan umroh, mana yang menjadikan sahnya umroh, mana yang boleh diamalkan, yang tidak boleh dilanggar, maka wajib tahu. Karena apa? Sudah dekat dengan pelaksanaan umroh. Begitu Pak. Namanya ilmul hal. Namanya apa? Ilmul hal. Menghadapi bulan suci Ramadan juga ada ilmul halnya. Yaitu apa? Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa apa saja, yang menambahkan pahala di bulan puasa, bulan Ramadan apa saja, ini perlu untuk dikaji. Jelas ya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit prolog dari saya. Mudah-mudahan ada diskusi yang baik. Syukur-syukur kalau bapak-bapak bisa sedikit maju ke depan, yang belakang, biar ada diskusi yang baik dan interaktif ya. Insya Allah lebih banyak manfaatnya. Itu saja dari saya prolog hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.